Walaupun nuansanya agak sedikit menyedihkan, tapi karena kehadiran komikus-komikus ini jadi lebih seger aja Bener gitu. banget. Kalau misalnya Sobat Fox bertanya sebenarnya film ini bergenre apa sih? Sebenarnya film genrenya komedi ya, Betul. drama komedi, tapi siapkan saja tisu yang banyak karena Sobat Fox semua akan berderai air mata. Cinefox. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sangat-sangat. Senang banget kita minggu ini punya tema tentang anak-anak. Bener banget, karena sekali lagi nih buat yang barusan gabung, kita lagi ada kaitannya filmnya itu adalah hubungannya sama Hari Anak Nasional. Yeay. Beberapa film sudah kita pilih berdua dan semoga Betul. aja film ini bisa membangkitkan kita atau bahkan kita ingat-ingat masa kecil dulu, entah yang memang karena masa kecil semua orang kan beda-beda ya. Bener banget. Ada yang seneng, ada yang seneng banget, ada yang pahit, ada getir dan lain sebagainya, beraneka ragam, dan film ini mungkin bisa mewakili untuk orang-orang yang lebih baik dan juga lebih beruntung, karena di film yang bakal kita bahas ini menceritakan satu anak yang ya kurang beruntung ya menurutku ya. Ya benar banget. Rauro dan Ivan sudah mengkurasi berbagai film dan memilih satu film Indonesia ini sebagai film yang cocok banget sebagai sebuah film yang menjadi inspirasi untuk Hari Anak Nasional di tahun ini. Benar. Film itu adalah Miracle in Cells Number 7. Number 7 ini merupakan salah satu film yang memang ada apa sih namanya tadi? Aduh lupa istilahnya. Adaptasi dari Korea Selatan, Sobat Bener Fox. banget. Tapi tidak mengurangi esensi kita untuk nonton karena tetap bagus banget. Film ini diperankan sama Vino B. Bastian ya. Ya bener. Kamu tahu gak sih Van, film Apa? ini ternyata diadaptasi nggak cuma di film Indonesia aja. Oke. Jadi ada film Mandarinnya. Oke. Dan film kayaknya Pakistan juga ada. Jadi film ini ternyata diadaptasi begitu banyak oleh negara dan salah satunya Indonesia, disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Bener banget, diproduksi oleh Falcon, dan juga tentunya selain ada Vino G. Bastian, juga ada Gracelia Abigail dan juga Om Indro Warkop yang bakal membuat film ini lebih meriah lagi. Ada Bener. Indra Jegel dan Ya. juga berbagai komikus yang bikin walaupun nuansanya agak sedikit menyedihkan, tapi karena kehadiran komikus-komikus ini jadi lebih seger aja Bener gitu. banget. Kalau misalnya Sobat Fox bertanya sebenarnya film ini bergenre apa sih? Sebenarnya film genrenya komedi ya, Betul. drama komedi, tapi siapkan saja tisu yang banyak karena Sobat Fox semua akan berderai air mata. Karena dari gestur-gestur pemainnya aja udah menunjukkan kalau emang sebagus itu para pemainnya. Di Betul. awal aja kita udah diperlihatkan sosok pemainnya, yaitu Vino G. Bastian yang di sini mengidap satu ketidaksempurnaan secara fisik dan juga mental, malah kena apes, yaitu kena apa namanya? Dia dituduh Ya, untuk dituduh. membunuh salah satu anak dari sebuah keluarga yang super kaya. Aduh. Ini bercerita tentang Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian dan diperankan dengan sangat bagus Bagus banget, pokoknya keren, ape. Bener banget. Nah, nih Mas Dodo ini seorang pedagang balon hias yang memiliki tadi difabel, yaitu keterbatasan mental, dan kemudian dia memang ditinggalkan oleh istrinya ya. Betul. Dan di bagian awal cerita kita bisa melihat perjalanan kisah percintaan Dodo dan istrinya sampai kemudian mereka punya seorang putri sematawayang yang kemudian pada suatu hari di sebuah perayaan pesta kebetulan keluarga ini memesan balon. Betul, ya kepada Dodo, dan ternyata di sana terjadi peristiwa kalau nggak salah itu kecelakaan. Sebenarnya hal Ya, yang tidak terduga banget. bener. Kecelakaan, justru si Dodo ini berusaha untuk menolong. Bener. Tapi ketidaktepatan waktu dia pas menolong dan orang lain datang, Ya. itu malah membuat si Dodo ini masuk ke dalam satu kasus yang tidak diinginkan dan akhirnya harus masuk penjara. Betul. Long story short seperti itu ya, Roy ya? Ya, Dodo kemudian dituduh tidak hanya membunuh Sobat Fox Today, tapi juga memperkosa si anak kecil ini. Dan benar nih. akhirnya dia mendapatkan hukuman penjara di sel nomor 7 Betul. yang dikenal sebagai sebuah sel untuk para narapidana yang memiliki hukuman berat. Betul. Ini kalau misalkan udah masuk ke fase masuk ke penjaranya ini, Ya. ini antara miris dan miris banget sih kalau ngelihatnya, karena
memang Dodo dengan keterbatasannya itu harus ketemu dengan orang-orang yang memang dipenjarakan bukan orang-orang yang mentalnya ecek-ecek ya gitu. Jadi biasanya ada senioritas di sana dan Betul. diperlihatkan juga di film tersebut bagaimana strugglingnya seorang Dodo untuk bisa menyesuaikan diri. Bener banget. Dan kalau nggak salah dia kan menang berantem juga nggak sengaja Iya ya. bener. Terus abis gitu dia jadi kayak dihormati karena dia menang berantem gitu. Karena kan biasanya kalau di sebuah sel itu kan siapa yang paling kuat dialah yang paling dihormati. Betul. Tapi justru itu. Dan ini kalau misalkan kita ngelihat sisi dramanya, karena si Dodo ini punya seorang putri, Ya. nah dia harus berpisah dengan si putri ini dari sampai akhirnya dia menentukan waktu untuk ketemu aja itu susah banget gitu. Iya, dan kemudian teman-teman di sel melakukan semacam apa ya trik ya Bener. yang membuat si anaknya Dodo ini bisa masuk ke dalam sel dan ketemu sama bapaknya. Itu dia Sobat Fox. Dan juga tentunya kalau kita ngeliat film ini diterima oleh masyarakat dengan acting yang luar biasa karena terbukti nih menang beberapa festival film termasuk Festival Film Wartawan Indonesia untuk Vino G. Bastian sebagai aktor utama terbaik, kemudian Denny Sumargo sebagai aktor pendukung terbaik, dan Festival Film Indonesia, dan juga masih banyak lagi lah pokoknya saking bagusnya. Sobat Fox semua kalau mau lihat Denny Sumargo sebagai polisi silahkan tonton ini betapa tapi by the way, berwibawanya dia di sana. Jadi kita nggak akan melihat Denny Sumargo yang konyol, tapi melihat sisi wibawa dari Denny Sumargo. Apalagi ngajakin podcast, nggak mungkin. Tapi biar kamu nggak penasaran, langsung ngajak kita tonton trailernya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terbang! 1, 2, 3. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan. Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Bu Ani, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa dan Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Pak. Dodo, kamu harus berkorban. Termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain Bapak. 1, 2, 3. Itu Itu tadi dia Sobat filmnya. Fox. Trailer yang cukup mengharukan dari Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cells nomor 7. Dan buat Sobat Fox semua yang kebetulan belum sempat nonton di bioskop, langsung aja karena film ini masih diputar di OTT. Bener banget Sobat Fox. Dan di sini bisa kita lihat kan gimana acting dari supporting artisnya juga sekeren itu. Dan dari tahun 2022, berarti 2 tahun yang lalu, masih cukup baru untuk kita yang pengen nonton, apalagi buat kami yang belum nonton gitu. Bener banget, dan juga ini keren banget buat para pemain karena mereka bisa
ensemble dengan pas banget. Dan yang paling menarik di garapan di Hanung Bramantyo ini memang mengangkat konteks Indonesia. Betul. Jadi kita masih sangat relate lah. Maksudnya meskipun film adaptasi dan film adaptasi dari Korea Selatan, kita masih bisa merasakan keindonesiaannya di film ini. Bener banget nih. Dan kenapa ada kaitannya dengan anak-anak? Karena kita bayangkan sebagai sosok anaknya seorang Dodo tadi yang kesulitan untuk bisa ketemu sama bapaknya, apalagi ada di trailer juga diperlihatkan bagaimana si Dodo ini ternyata mendapatkan perlakuan yang kasar di depan anaknya si Dodonya sendiri. Betul banget, seru banget karena film ini juga membahas tentang peristiwa pengadilan yang ternyata panjang banget ya. Iya bener, prosesnya luar biasa ya. Prosesnya panjang banget dari si anak itu kecil sampai kemudian dia dewasa. Bener banget. Nah pokoknya yang belum nonton langsung aja nonton film ini karena cukup menarik. Kalau dari kita berdua nilainya 8/10 lah. Betul. Dan film ini bener-bener kayak heartwarming ya. Bener. Jadi kita ngerasa kalau misalkan kita berada di satu sisi sangat beruntung bisa tumbuh kembang bersama dengan orang tua, kita bisa ngelihat ada orang yang ternyata kurang beruntung dan juga tentunya bisa mengambil banyak nasihat secara keseharian untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari juga nih. Bener banget, dan ini juga menjadi inspirasi buat anak-anak Indonesia untuk memperjuangkan mimpi dan harapannya. Betul. Meskipun berada dalam situasi yang sepertinya mustahil gitu. Bener banget, karena selalu ada miracle atau keajaiban. Bener banget. Kayaknya ini kita akan lanjut ke film berikutnya. Bener. Tapi seperti apa kita tunggu dulu yang mau lewat ini. Menceritakan seorang keluarga Korea yang mengejar American Dream mereka. Dan sebagai layaknya keluarga migran pasti punya kesulitan untuk bisa menyesuaikan diri, kemudian menyesuaikan cara ekonomi dan finansial dan lain sebagainya, dengan berbagai usaha-usaha yang tentunya untuk bisa membahagiakan seluruh anggota keluarganya nih. Wow.